Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnian, akhir 025 dari kelas 4A. Untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Statistika Pendidikan, di sini saya akan memaparkan jawaban saya, yaitu bagaimana cara menghitung uji T independen dan juga uji T berpasangan. Baik, langsung saja soal yang pertama, yaitu uji T independen. Datanya, banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal dengan diiring musik klasik yang dilakukan pada kelas eksperimen dan tanpa diiring musik klasik yang dilakukan pada kelas kontrol. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal dengan diiring musik klasik dan tidak. H1, ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal dengan diiring musik klasik dan tidak. Kemudian untuk taraf kepercayaannya 95%, yang artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Di sini kita menggunakan uji T independen karena ini dilakukan pada dua kelompok, yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Dalam uji T independen itu, kita harus melakukan uji homogenitas data terlebih dahulu, di mana kriteria pengujian homogenitas itu apabila F kurang dari F tabel maka H0 diterima yang artinya data homogen, dan sebaliknya apabila F lebih besar sama dengan F tabel maka H0 ditolak yang artinya data tidak homogen. Dalam uji homogenitas ini kita menggunakan rumus F sama dengan varian terbesar per varian terkecil, di mana di uji T dengan Excel itu variabel pertama adalah pembilang dan variabel kedua adalah penyebut. Jadi varian terbesar akan menjadi variabel pertama dan varian terkecil akan menjadi variabel kedua. Jadi kita harus menentukan variansi dari data kelas kontrol dan juga variansi dari data kelas eksperimen terlebih dahulu. Caranya kita menggunakan rumus var.s buka kurung, kita blok data hasil kelas kontrol, jangan lupa tutup kurung, dan hasil variansi dari kelas kontrol adalah 2,68, sedangkan variansi dari kelas eksperimen adalah 2,571. Di sini jelas sekali bahwa kelas kontrol lebih besar daripada variansi kelas eksperimen. Artinya kelas kontrol akan menjadi variabel pertama dan kelas eksperimen akan menjadi variabel kedua. Setelah menentukan variabelnya, kita bisa lanjut uji homogenitas data. Caranya kita masuk ke tools data, kemudian kita masuk ke data analisis, kita pilih F-test to sample for variance karena kita akan menguji homogenitas. Kemudian untuk variabel 1, ini tadi kelas kontrol, kita blok data kelas kontrol. Kemudian variabel 2-nya kelas eksperimen, kita blok. Kemudian labelnya jangan lupa dicentang, kemudian alfanya sudah 0,05, output ring kita taruh di sini. Oke. Ini hasilnya, yang akan kita bandingkan adalah F dan juga F critical one-till. F critical one-till atau F tabel. Di sini F critical one-till-nya sama dengan 2,44, sedangkan F-nya 1,11. Di sini jelas bahwa F ini kurang dari F critical one-till atau F kurang dari F tabel. Di mana dalam kriteria pengujian homogenitas itu apabila F kurang dari F tabel maka H0 diterima yang artinya data homogen. Bagaimana jika kita bandingkan antara p-value dengan alfanya? Di sini p-value 0,41 sedangkan alfa 0,05. Jelas bahwa p-value lebih besar daripada alfa. Sini jelaskan bahwa apabila p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima yang artinya data homogen. Jadi data ini homogen. Setelah menentukan homogenitas data, maka kita bisa lanjut uji T independen. Cara uji T independen, kita masuk ke tools data, kemudian kita masuk data analisis, kita pilih T-test to sample assuming equal variance karena tadi datanya homogen. Oke. Kemudian variabel satunya kelas kontrol, kita samakan saja biar tidak bingung. Kemudian variabel keduanya kelas eksperimen. Jangan lupa labelnya dicentang, alfanya sudah 0,05, output ring kita taruh di sini. Oke. Ini hasilnya, yang akan kita bandingkan adalah T-start atau T-hitung. Ini T-startnya, kita beri tanda T-start
dan yang kita bandingkan dengan T critical to tail karena ini dua arah. T critical to tailnya diperoleh 2,048 sedangkan T startnya min 2,09. Di sini jelas bahwa T hitung T start tidak berada di antara min T tabel dan juga T tabel, tapi T hitung ini kurang dari min T tabel, yang artinya apabila T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak alias H1 yang diterima. Kemudian bagaimana jika P value yang kita bandingkan dengan alfa? Di sini P value to tail karena dua arah ya. P value to tail 0,01 sedangkan alfa 0,05. Jelas bahwa P value ini kurang dari alfa. Di sini dijelaskan apabila P value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan yang diterima H1. Jadi karena yang diterima H1, maka kesimpulannya ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal dengan diri musik klasik dan tidak. Baik, lanjut untuk soal yang nomor 2 yaitu uji T berpasangan. Di sini data kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, di mana yang sebelum pelatihan itu ditandai dengan hasil pretest dan yang sesudah hasil post-test. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1 ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian untuk taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95%, yang artinya taraf signifikan alfanya sama dengan 0,05. Di sini kita menggunakan uji T berpasangan karena ini dilakukan pada satu kelompok, di mana uji T berpasangan itu rumusnya apabila min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel atau T hitung ini berada di antara min T tabel dan T tabel, maka H0 diterima. Dan apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak alias H1 yang diterima. Dan jika yang dibandingkan P value dengan alfa, apabila P value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, dan apabila P value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan yang diterima H1. Baik, langsung saja kita masuk ke tools data, kemudian kita masuk data analisis, kita pilih t-test spiral to sample to means karena ini uji T berpasangan. Oke, kemudian variabel pertama kita blok data hasil pretest. Kemudian variabel keduanya data hasil post-test kita blok. Labelnya jangan lupa dicentang, alfa 0,05, output rank kita taruh di sini. Oke. Dan ini hasilnya yang akan kita bandingkan adalah T start. Kita beri tanda dengan T critical to tail karena ini dua arah. Kita beri tanda juga. T critical to tail dihasilkan 2,11 dan T startnya min 5,66. Jelas bahwa T hitung tidak berada di antara min T tabel dan juga T tabel. Di sini T hitung kurang dari min T tabel, maka apabila T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Bagaimana jika P value dengan alfa yang kita bandingkan? Di sini P value to tail-nya diperoleh 0,000034 dan sedangkan alfa 0,05. Jelas bahwa P value ini kurang dari alfa. Jadi apabila P value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Karena H1 yang diterima, maka kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.